Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam ibadah renungan pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk boleh bangkit dari tempat tidur kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari yang baik ini. Ya Tuhan Allah Bapa, saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami, supaya kami beroleh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 36a. Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 36a, demikianlah firman Tuhan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Ketika Aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Sekali lagi saya bacakan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Ketika Aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana pengutusan para murid oleh Yesus. Mereka tidak diperkenankan membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, karena Tuhan akan cukupkan kebutuhan mereka.
Tuhan memberikan satu jaminan yang pasti kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak akan kekurangan apa-apa. Mereka akan merasa cukup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman kita sekarang ini, kita sering merasa berkekurangan. Kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kita selalu merasa kurang. Padahal sebenarnya kita sudah merasakan, kita sudah mendapatkan lebih dari yang kita inginkan. Tetapi secara manusiawi kita selalu merasa kekurangan dengan apa yang telah kita miliki. Sehingga kita terus berambisi untuk mendapatkan lebih-lebih lagi. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kita supaya tidak merasa kekurangan, tapi merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Bagaimanapun kondisinya, sangat mungkin untuk kita selalu berada dalam kondisi yang berkekurangan. Jika disadari dengan sungguh-sungguh, penyebabnya hanyalah keinginan daging kita yang terkadang tidak mampu kita kendalikan. Keinginan daging kita itu, hawa nafsu yang ada dalam diri kita, itu yang membuat kita menjadi selalu merasa berkekurangan. Padahal Tuhan Allah sendiri mengatakan ketika Dia mengutus murid-muridnya dengan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, tetapi mereka menjawab, mereka tidak berkekurangan. Artinya dalam hidup kita diajarkan untuk memegang prinsip yang takut akan Tuhan. Prinsip yang selalu merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Bahkan dengan rasa cukup yang kita miliki, kita bisa juga membantu melakukan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Oleh karena itu, dalam hidup kita, teruslah kita merasa yakin bahwa kebutuhan hidup kita setiap hari Tuhan akan penuhi senantiasa. Sehingga kita tidak lagi merasa berkekurangan, tetapi kita merasa cukup karena kita percaya kepada Tuhan, kita menaruh kepercayaan itu, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong dan memampukan kami, sehingga kami boleh tetap merasa cukup dengan apa yang kami miliki. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak merasa berkekurangan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa, satu hari ini aktivitas dan kegiatan kami serahkan hanya kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap aktivitas kami. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.